Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 8. Pada video kali ini kami akan mewawancarai owner dari Warkop Juang. Sebelum kita lanjut ke wawancaranya, perkenalkan saya Saila Faradita Muntai dengan NPM 2305160247 dan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Fadila Putri Santika, MTM 2305160257. Halo, namaku Pojen Kamal, NPM 2305160254. Halo, perkenalkan nama saya Nurhan Ditya Putra Andika dengan NPM 2305160243. Halo, perkenalkan nama saya Teguh Muhammad Adrian Yudi dengan NPM 230 5160 220. Baik, kita masuk ke wawancaranya. Oke, dadah. Izin Om. Ya. Izin kenalan ya Om ya. Ya, boleh. Ini dengan Om siapa Om? Ini dengan Om Wandi. Oh, Om Wandi ya. Nah, saya izin bertanya ya Om ya. Nah, pertanyaan saya itu, ini usahanya dibukanya dari kapan Om? Dan udah berapa lama usaha ini berdiri? Ruang Kopi ini dibuka sejak tahun 2024. Berarti sudah berjalan sekitar 1,5 tahun lah, lebih kurang. Oh, 1,5 tahun ya Om ya. Usaha ini tuh menjual apa aja Om, Warkop ini? Menjual makanan, minuman, ya, pada umumnya warkop lah seperti itu. Oh. Nah Om, dari semua yang Om jual ini ada nggak kayak menu andalan yang Om jual di Warkop ini? Ya, ada sih seperti ayam penyet, banyak peminatnya. Seperti Bangladesh, mie Aceh, seperti itu. Bang, dalam sehari biasanya produksi atau melayani beberapa pelanggan kira-kira? Untuk produksi seperti apa maksudnya? Pembeli gitu? Iya, pembeli. Yang melayan, yang datang ke sini. Pembeli yang konsumen gitu ya? Iya, konsumen. Tadi konsumen yang datang kemari ya kurang lebih 200-an ada, kurang lebih. Lumayan juga ya Bang. Iya, alhamdulillah lumayan. Terus Bang, untuk pengolahannya itu kayak jumlah karyawan di sini ada berapa kira-kira? Untuk karyawan kita ada 6 orang dan dibagi 2 shift gitu. Berarti sampai ini bukanya 24 jam ya Bang? Betul, 24 jam. Selama mengelola Warkop ini, biasanya tantangan apa tuh yang sering muncul? Misalnya kayak stok barang habis, keuangan, atau pencatatan pesanan. Ya, yang sering muncul itu ya stok makanan. Kalau konsumen pada rame gitu ya kan. Biasanya stok makanan, udah itu untuk pelayanan agak sedikit mandek. Kalau soal pencatatan keuangan tuh, biasanya pakai buku tulis, HP, atau nggak dicatat sama sekali? Kalau untuk sekarang kita masih catat di HP gitu. Belum ada pencatatan yang lain lah, masih di HP. Nah, di sini kan Abang nih punya beberapa karyawan nih. Kalau dari Abang tuh gimana cara ngebuat jadwal kerjanya sama pembagian tugasnya, Bang? Ya, kalau karyawan memang harus kita atur tugas dan jadwal kerjanya, dan kita arahkan apa aja yang mereka kerjakan di saat orang kerja untuk shift siang ataupun yang shift malam. Tapi mereka udah punya tugas masing-masing dan memahami cara kerja itu gitu. Oh, oke. Nah, berarti kan banyak juga ya karyawannya, Bang. Nah, kalau di sini Abang pernah nggak kepikiran untuk pakai aplikasi pencatatan untuk ngebantu operasional di Warkop Abang? Pernah sih untuk kepikiran untuk pakai aplikasi digital, contohnya seperti aplikasi kasir online gitu. Dan tujuannya untuk supaya pencatatan ini lebih tertata dan lebih terkemuka gitu. Apa aja pesanan yang masuk, berapa omset yang sudah kita dapatkan, kita segera mengetahuinya seperti itu. Dan itu sekarang udah dipakai ya Bang di Warkop ini? Saat ini belum. Oh, saat ini belum. Berarti masih kepikiran aja ya Bang? Ya, mungkin kedepannya akan kita pakai juga.
Om, jika nanti ada sistem informasi untuk warkop ini, kira-kira ingin fungsinya seperti apa dan apa yang paling dibutuhin untuk warkop ini? Ya, untuk informasi sistem digital seperti itu yang contoh misalkan untuk aplikasi untuk kedepannya supaya memudahkan owner yang dimaksud saya sendiri untuk bisa lebih update lagi tentang usaha yang sedang berjalan seperti omset yang sudah masuk seberapa banyak ataupun pesanan yang sudah masuk seberapa banyak. Jadi kita pun bisa mengecek melalui CCTV apa aja kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, seperti itulah lebih kurang. Oke, sebelumnya makasih ya Om udah berbagi info sama kami, buat tugas kami juga. Semoga untuk lancar ke depannya buat warkop Om ini dan sukses terus untuk ke depannya Om ya. Oke. Makasih banyak ya Om. Oke, nah jadi setelah kami melakukan wawancara terhadap owner dari Warkop Juang ini, kami menemukan beberapa informasi bahwasannya Warkop ini tuh menjual berbagai macam jenis makanan dan juga minuman seperti nasi goreng, Indomie, terus juga mie Bangladesh, ada juga beberapa cemilan yang mereka jual. Terus juga mereka menjual minuman seperti teh, kopi, jus dan juga yang lainnya. Nah, di Warkop ini tuh memiliki karyawan sebanyak 6 orang dengan masing-masing shift, yaitu shift pagi dan shift malam. Terus juga kami mengulik bahwasannya shift ini diperlukan untuk Warkop ini supaya membantu Warkop ini untuk menjalankan operasionalnya dengan lebih baik, terstruktur, efektif dan juga efisien. Di Warkop Juang, SIM itu dapat membantu beberapa proses. Yang pertama adalah pengelolaan stok bahan baku. Nah, di sini maksudnya stok yang ada di Warkop tersebut, kita bisa tahu pencatatannya mulai dari pembelian ayam, telur, minyak ataupun yang lain sebagainya, itu dapat tercatat dengan rapi dan kita tahu stok itu masih ada atau enggak. Nah, proses yang kedua adalah pencatatan penjualan harian. Di sini maksudnya semua penjualan itu dapat dicatat secara otomatis setiap harinya. Jadi owner bisa tahu, lihat menu apa aja yang paling laris, jam-jam berapa yang paling ramai, dan sampai total pendapatan harian tanpa harus hitung manual. Nah, poin yang ketiga adalah pencatatan keuangan sederhana. Di sini maksudnya SIM membantu menyusun laporan keuangan secara harian ataupun secara bulanan. Semua pemasukan dan pengeluaran itu tercatat rapi, jadi pemilik tuh mudah melihat keuntungan harian ataupun pendapatan bulanan. Nah, dan poin yang terakhir adalah proses manajemen jadwal karyawan. Di sini maksudnya SIM ini membantu untuk menyusun jadwal karyawan karena di dalam Warkop tersebut memiliki 6 karyawan. Jadi kita bisa tahu untuk yang masuk shift pagi dan shift malam. Jadi operasional Warkop tersebut tetap teratur dan tetap rapi. Sistem informasi manajemen sangat diperlukan dan ada dibagi beberapa poin. Poin pertama mengurangi kesalahan manual, seperti salah hitung stok atau pemasukan. Yang kedua, mempercepat proses kerja, terutama pencatatan penjualan dan stok. Yang ketiga, mengambil keputusan lebih tepat. Misalnya tahu bahan apa yang paling sering habis atau menu mana yang harus ditambah stoknya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi sehingga pemilik tidak perlu mencatat semua secara manual setiap hari. Dan untuk SIM yang direncanakan untuk Warkop Juang ini bisa bekerja secara sederhana melalui aplikasi kasir online atau sistem pencatatan digital. Yang pertama itu ada seperti karyawan kasir yang memasukkan penjualan ke dalam aplikasi setiap kali ada transaksi. Yang kedua itu sistem otomatis mengurangi stok sesuai menu yang terjual. Misalnya jika satu porsi Indomie terjual, stok mie dan telur langsung berkurang. Yang ketiga itu pemilik bisa melihat laporan penjualan dan stok kapan saja, baik lewat HP ataupun lewat laptop atau lewat alat digital yang lainnya. Yang keempat itu ada jadwal karyawan yang dicatat dalam sistem sehingga setiap anggota tahu shiftnya masing-masing. Dan yang kelima itu ada laporan harian dan bulanan otomatis yang dibuat sehingga memudahkan pemilik mengevaluasi kondisi warkop kapan saja dan di mana saja.
Nah, jadi kesimpulannya itu, dengan adanya SIM, Warkop dapat berjalan lebih teratur dan efisien. Semua proses penting seperti penjualan, stok, dan keuangan bisa dicatat secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan dan mempermudah pengambilan keputusan. Pemilik juga bisa memantau kondisi Warkop kapan saja. Membuat UKM ini lebih memprofesional meskipun skalanya kecil. SIM pada akhirnya membantu Warkop Juang menghemat waktu, mengontrol biaya, dan menghakikatkan keuangan. Sekian dari video kami. Assalamualaikum. Dadah.